Uang kas mempersembahkan 10 keputusan keuangan yang salah, perilaku yang menghancurkan keuangan Anda. Di sini kita akan melihat beberapa kesalahan keuangan paling umum, yang sering menyebabkan orang mengalami kesulitan besar, dalam bidang ekonomi keluarga. Jika Anda menghadapi kesulitan keuangan, menghindari kesalahan ini bisa menjadi kunci untuk bertahan hidup. Nomor 1. Tidak memiliki rencana keuangan. Masa depan keuangan Anda tergantung pada apa yang Anda putuskan dan lakukan saat ini. Orang-orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk menonton TV atau menelusuri media sosial mereka, tetapi tidak menyisihkan waktu walau hanya 2 jam seminggu untuk mengurus keuangan mereka. Anda perlu tahu kemana uang Anda akan dikeluarkan, jadi siapkan waktu untuk merencanakan keuangan Anda sebagai prioritas. Nomor 2. Pengeluaran yang berlebihan dan sembarangan. Kekayaan segunung, seringkali habis begitu saja dari waktu ke waktu. Mungkin tidak tampak seperti masalah besar, ketika Anda membeli cappuccino mocha, atau makan malam di luar, atau memesan film bayar per tayang, tetapi setiap item kecil itu akan terus bertambah. Hanya Rp25.000 per minggu yang dihabiskan untuk makan di luar, tetapi menjadi Rp1.300.000 per tahun, suatu jumlah besar yang dapat digunakan untuk beberapa pembayaran penting lainnya. Jika Anda mengalami kesulitan keuangan, menghindari kesalahan ini adalah benar-benar penting. Ketika Anda mendekati kebangkrutan, setiap rupiah akan sangat berarti lebih besar dari sebelumnya. Nomor 3. Pembayaran tanpa akhir. Tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda benar-benar membutuhkan barang yang membuat Anda membayar setiap bulan, tahun demi tahun? Hal-hal seperti televisi kabel, layanan musik, atau keanggotaan kelas gym, dapat memaksa Anda membayar tanpa henti, tetapi membuat Anda tidak memiliki apa-apa. Ketika uang menipis, atau Anda ingin menabung lebih banyak, menciptakan gaya hidup yang lebih hemat, bisa sangat membantu menggemukkan tabungan Anda, dan melindungi diri Anda dari kesulitan keuangan. Nomor 4. Hidup dengan uang pinjaman. Menggunakan kartu kredit untuk membeli kebutuhan pokok, sudah menjadi hal yang lumrah. Tetapi, bahkan jika semakin banyak konsumen yang bersedia membayar suku bunga 2 digit untuk bahan bakar, bahan makanan, dan sejumlah barang lain, yang sudah habis jauh sebelum tagihan dibayar penuh, bukanlah perilaku keuangan yang bijaksana untuk melakukannya. Suku bunga kartu kredit membuat harga barang-barang yang dibebankan menjadi jauh lebih mahal. Dalam beberapa kasus, menggunakan kredit juga bisa berarti Anda akan membelanjakan lebih banyak daripada yang Anda peroleh. Nomor 5. Membeli mobil baru. Jutaan mobil baru terjual setiap tahun, meskipun hanya sedikit pembeli yang mampu membayarnya secara tunai. Ketidakmampuan untuk membayar tunai mobil baru juga berarti ketidakmampuan untuk membeli mobil tersebut. Lagi pula, mampu membayar pembayaran tidak sama dengan mampu membeli mobil. Selanjutnya, dengan meminjam uang untuk membeli mobil, konsumen membayar bunga atas aset yang terdepresiasi, yang memperbesar selisih antara nilai mobil dan harga yang harus dibayar untuk itu. Lebih buruk lagi, banyak orang menjual mobil mereka setiap 2 atau 3 tahun setelah proses cicilan berjalan. Kalaupun Anda perlu membeli mobil, dan atau meminjam uang untuk membeli mobil, pertimbangkan untuk membeli mobil yang menggunakan bahan bakar lebih irit, dan biaya asuransi dan perawatannya lebih murah. Nomor 6. Membeli rumah yang terlalu besar. Rumah besar, harga juga besar. Ketika membeli rumah, lebih besar belum tentu lebih baik. Kecuali Anda memiliki keluarga besar, memilih rumah terlalu besar berarti pajak besar, pemeliharaan mahal, dan utilitas yang lebih mahal. Apakah Anda benar-benar ingin menghancurkan jangka panjang yang signifikan,
dalam anggaran bulanan Anda. Belilah rumah sesuai situasi Anda. Nomor 7. Menggadaikan rumah untuk membeli sesuatu. Sejumlah orang, bahkan tidak pernah memegang sertifikat rumahnya. Setiap utang lunas di bank, rumah digadaikan lagi untuk kebutuhan yang lain. Menggadaikan rumah untuk membeli barang, adalah tindakan sangat riskan. Selain membayar bunga tinggi, jika kewajiban gadai Anda macet, rumah melayang dan keluarga Anda kacau balau. Ketika rumah Anda dilelang oleh bank, hidup Anda benar-benar kacau, dan dunia seperti kiamat bagi Anda. Nomor 8. Hidup dengan hanya mengandalkan gaji. Banyak rumah tangga mungkin hidup dari gaji ke gaji, dan masalah yang tidak terduga, dapat dengan mudah menjadi bencana, jika Anda tidak siap. Hasil kumulatif dari pengeluaran yang berlebihan, menempatkan orang pada posisi yang genting, posisi di mana mereka membutuhkan setiap sen yang mereka peroleh, dan 1 bulan gaji yang terlewat akan menjadi bencana. Ini bukanlah posisi yang Anda inginkan ketika resesi ekonomi terjadi. Jika ini terjadi, Anda akan memiliki sangat sedikit pilihan. Perencana keuangan akan meminta Anda untuk menyimpan pengeluaran selama 3 bulan di rekening, yang dapat Anda akses dengan cepat. Kehilangan pekerjaan, atau perubahan ekonomi dapat menguras tabungan Anda, dan menempatkan Anda dalam siklus utang membayar utang. Nomor 9. Tidak berinvestasi dana pensiun. Jika Anda tidak membuat uang Anda bekerja untuk Anda di pasar atau melalui investasi penghasil pendapatan lainnya, Anda mungkin tidak akan pernah berhenti bekerja. Kontribusi bulanan ke rekening pensiun adalah sangat penting untuk masa pensiun yang nyaman. Manfaatkan program pensiun yang disponsori instansi Anda. Pahami kapan investasi Anda harus tumbuh, dan seberapa besar risiko yang dapat Anda toleransi. Konsultasikan dengan penasihat keuangan, untuk mencocokkan ini dengan tujuan Anda, jika situasi Anda memungkinkan. Nomor 10. Melunasi hutang dengan tabungan. Anda mungkin berpikir, bahwa jika utang Anda butuh biaya 19%, dan dana pensiun Anda menghasilkan 7%, menukar uang pensiun dengan hutang, berarti Anda akan mengantongi selisihnya, tetapi itu tidak sesederhana itu. Selain kehilangan kekuatan karena jumlah berkurang, sangat sulit untuk membayar kembali dana pensiun yang telah ditarik. Dengan pola pikir yang sepintas, meminjam dari rekening pensiun Anda, bisa menjadi pilihan yang layak, tetapi bahkan perencana keuangan yang paling disiplin pun, kesulitan menyisihkan uang untuk membangun kembali rekening ini. Ketika utang telah dilunasi, urgensi untuk membayarnya kembali, biasanya hilang. Anda akan sangat tergoda, untuk terus membelanjakan uang dengan kecepatan yang sama, yang berarti Anda bisa kembali berutang. Jika Anda akan melunasi utang dengan tabungan, Anda harus hidup seolah-olah Anda masih memiliki utang yang harus dibayar, yaitu dana pensiun Anda. Jika Anda mempunyai pendapat tentang topik ini, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi Anda yang baru pertama berkunjung, silahkan subscribe, like dan share, dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar Anda menerima informasi video dari channel Uang Kas berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda.